Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nasihat ijtihad kepada jemaah, yaitu satu-satunya jemaah di mana saja berada, kapan saja waktu, jangan tetap mendekati, memerlukan dan bersungguh Quran hadis jemaah dengan cara mendekati juga, yaitu mendekati mengaji Quran hadis, mengamalkan Quran hadis, membela Quran hadis, satu memaafkan Quran hadis, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulama dan hidayah yang tidak maksiat. Mengikuti dari Quran hadis kesemuanya itu supaya kita sungguh-sungguh lahir batin sampai ke Quran masing-masing dengan disertai hati yang khusus di dalam Allah dan dengan luhur diberikan Allah. Adapun hasilnya, barang siapa yang mau tetap menetapkan, memerlukan dan bersungguh beragama dengan cara menetapkan Allah sampai ke Quran masing-masing, menurut firman Allah dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, wajib masuk surga. Berdasarkan dari hak firman Allah, wa man yuti'illaha wa rasulahu yadkhulul jannati tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azim. Surah An-Nisa ayat 13. Artinya, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga yang di bawahnya mengalir beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah surga. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada al jannah falyakul jannah. Bahwa artinya barang siapa yang mengejar di tengah-tengah surga dalam kurung masuk surga, maka kita mendapati dari jannah. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mau tetap mendapati memerlukan dan bersungguh Quran jamaah Indonesia dari sebab karena Allah sampai tutup Quran masing-masing, menurut firman Allah dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib masuk neraka. Berdasarkan dari hak firman Allah, wa man ya'tillaha wa rasulahu wa ta'ala qadiyah yudhi'u bin-nar khalidan fiha wa la ya'lamu. Surah An-Nisa ayat 14. Artinya, dan barang siapa yang menentang kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batasnya dan peraturan-peraturannya, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Dia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menyakitkan. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulu ma'al jamaah wa min syarri syaitanir rajim. Artinya, dan taat dalam perjalanan Allah menyertai jamaah, dan siapa yang berdiri keluar dari jamaah al-jamaah rahmat wal furqan. Maksudnya jamaah itu rahmat dan jamaah supaya berusaha tetap bermanfaat. Tambah lama dalam jamaah sudah tambah mantap, tambah yakin, tambah syukur, tambah senang, tambah disiplin, tambah rukun, tambah tertib di dalam mencapai peraturan Allah, Rasul dan peraturan jamaah. Sebab
Sehingga dengan mensupport hidup jamaah Allah sampai pol melatih sampai pol pasti masuk surga. Para jamaah supaya betul-betul mengurusi, membina, mendidik putra-putrinya untuk mencakup Quran harus jamaah secara bersama Allah dan Allah sebagai generasi penerus untuk meneruskan Quran Al-Quran dan turun kiamat dan memantapkan bahwa jamaah surga tidak jamaah yang jamaah terutama putra sebagai masalah tentang Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron surah Al-Fatihah ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga putra-putri jamaah sudah menjadi putra-putri yang berkualitas, putra-putri yang mempunyai pendidikan yang luhur, memiliki jabatan pekerjaan yang luhur jamaah yang terdiri dari 3 sukses, 4 kali keimanan, 6 karya luhur, 5 syarat kerukunan, 4 kewajiban, 3 fungsi kerja jamaah, dan 4 makhluk. Juga bisa berpengaruh dan tidak berpengaruh. Bisa berpengaruh dan tidak berpengaruh. Ini adalah urusan agama, urusan ibadah, urusan akhirat, atau urusan keduniaan, atau urusan kemasyarakatan. Juga sebagai warga negara Republik Indonesia sudah tunduk dan patuh kepada pemimpin yang sah, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan berbudi yang luhur akan menjadi warga negara. Kedepankan Allah membawa umat yang siap bulan selalu disampaikan. Jadi nasihat nomor 1, nasihat bab pemantapan Quran hari jamaah 5 pembinaan. Nasihat kepada jamaah supaya meningkatkan kesyukurannya kepada Allah bahwa kita pada bulan lalu telah dicerangkan 5 pembinaan negara bab mewujudkan kerukunan dan kekompakan untuk bulan ini, yaitu melihat mewujudkan antusiasme Islam kita nanti dapat nasihat juga kepada jamaah. Para jamaah supaya betul-betul paham dan mengerti bahwa keimaman dan kulli aktif mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu pula jamaah mempunyai kewajiban yang harus dikerjakan. Keimaman dan kulli aktif mempunyai kewajiban menyambut jamaah dengan adil, rafiq, muslim, arif karena Allah. Sedangkan jamaah mempunyai kewajiban mendengarkan taat ma'ruf, mempunyai kewajiban mendengarkan taat ma'ruf, taubat dan syukur karena keimaman ini kewajiban sendiri dan belajar juga mempunyai kewajiban. Ada pun penjelasannya sebagai berikut. Adil artinya di dalam memberikan nasihat, berijtihad, mengatur dan memutuskan hukum kepada jamaahnya tidak bertentangan dengan Quran dan hadis serta tidak memberatkan jamaah, memberikan hak kepada yang berhak menerima, mengatakan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah, sekalipun
memberatkan diri dan diri. Ini maksudnya adil dalam hukum, meskipun memberatkan dirinya dan keluarganya, tetap dilaksanakan, tetap diberikan sesuai dengan apa yang benar berdasarkan Quran. Profit artinya welas asih, kasih sayang, lemah lembut, irama baik di dalam memberikan nasihat, ide pihak dan perlakuan kepada keluarga dan masyarakat. Muslim artinya mempunyai hati yang baik, bertutur kata yang baik, bertingkah laku yang baik, berbudi yang luhur, dan senantiasa berusaha mewujudkan kebaikan untuk kepentingan agama Allah, rakyatnya, keluarganya, maupun diri sendiri. Ini Muslim. Arif artinya sobar, lapang dada, tidak mudah marah, emosi, dalam kurung tidak mudah mengeluarkan keris, tidak mudah memojokkan, tidak mudah mencontoh kepada agamanya. Itu yang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang imam. Bisa adil, bisa rotik, bisa muslim, dan bisa. Imam itu jadi hati-hatinya borong, hatinya kalau borong, biarkan ada di campur. Karena imam hati itu orang suatu itu dari terjadi seorang imam atau pengambilan bisa menunjukkan hasil perhatikan dari tadi di dalam ini ya ajaran amani ulun qawlan yusi ada walau ala itu awal lisan artinya wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menghadapi panggilan sebagai saksi-saksi dari Allah, meskipun memberatkan diri kalian atau kedua orang tua dan para benar supaya dipahami bahwa surganya keimaman dan ulil amri bukan karena to'atnya, bukan karena to'atnya. Suatu seorang imam dan ulil amri bukan karena to'atnya. Jamaah itu to'at kafir itu bukan menjadikan seorang imam masuk surga. Tapi karena adilnya keimaman dan ulil amri dan karena adilnya keimaman dan ulil amri, adil imam di dalam meramu dan surganya jamaah bukan karena adilnya keimaman dan ulil amri, tetapi karena to'at jamaah juga berbeda bisa masuk surga bukan karena adilnya seorang imam, tapi karena dia mau to'at. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, isma'u wa ati'u fa'inna ma'alaihi artinya mendengarkanlah kalian dan taatlah kalian, maka sesungguhnya kewajiban mereka imam adalah apa yang menjadi tanggung jawab mereka, dan kewajiban kalian apa yang menjadi tanggung jawab antara imam dan rakyat itu menjadi kewajiban masing-masing.
kalau bisa menjalankan kewajiban, dia akan bisa mengerjakan. Maka jemaah juga tetap di dalam ketaatan. Taat itu mempunyai keuntungan yang pol dan mempunyai nilai-nilai yang luhur dan mulia. Taat itu kewajiban pokok bagi orang jemaah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-mar'i muslim al-sabda ta'at bima ahsana Allah ila al-mar'i ya tapi sudah dimaksudkan salah satu muslim. Artinya wajib atas setiap orang Islam melakukan zakat di dalam sesuatu yang menyenangkan dan menyenangkan kecuali apabila diperintah maksiat. Apabila diperintah maksiat maka tidak ada menyenangkan dan tidak diperintah dan soalnya soal jamaah pada jemaah itu ketika perintah itu tidak para jamaah sudah mengerti dan paham bahwa agar bisa mengkapi kewajiban menyenangkan dan taat maka jemaah wajib mengagungkan kepada imam dan ulama. Itu jamaah. Jamaah supaya bisa taat, bisa mendengarkan kepada seorang imam itu kudu ngagungkan kepada imam. Jamaah juga bisa menghormat sopan santun, andal asor, tawadhu, ridho terhadap nasihat imam dan ulama, ridho terhadap ikhtiar imam dan yang bisa mentaati sunnah di hadapan Allah, bisa menjaga kewibawaan keimanan dan ulama, tidak meremehkan dan tidak menghina. Ingatlah dari wilayah ini, as-sultan bil wajib waman akramahu akramahu waman ahadu waman ahadu. Ingat, imam adalah nama Allah di dunia. Barang siapa yang menurutkan kepada imam, maka Allah memuliakan orang tersebut. Yang barang siapa menghinakan atau meremehkan kepadanya imam, maka Allah menghinakan orang. Lalu mereka terhadap imam itu tidak mau imam diberkati. Kuncinya berbeda, taklim, ridho terhadap ide-ide. Salah satu hal yang status melihat itu Rasulullah Nabi disyai'ahu fi Islam wajibun wa imam. Ada tiga golongan tidak meremehkan pada hak mereka sebagai orang munafik, yaitu orang yang berkorban dalam Islam, orang yang berjuang, yaitu diagungkan, harus dihormati, orang yang berilmu dan imam yang dengan mengagungkan atau taklim kepada yang tidak ditakwil berarti mengetahui ketakwaan kepada Allah. Sesuai dengan di bawah ini, wa man yu'azzim sya'a'irallah fa innaha min taqwal qulub. Artinya, barang siapa yang mengagungkan pada tanda-tanda keagungan Allah, maka sesungguhnya harus jadi adil merupakan kewajiban bagi imaman dan ulama dan taat itu merupakan kewajiban bagi untuk ujungnya adil kalau taat ini berjamaah. Kalau di luar sana tidak ada kan ulama juga taat. Untuk ulama itu kadang-kadang tidak ada sendiri. Melaksanakan adil dan taat itu berarti ibadah, amal soleh, mendapatkan pahala, masih masuk surga.
Sebaliknya, tidak melaksanakan adil dan sholat berarti tidak melaksanakan kewajiban, berarti melanggar dosa, mati wajib masuk neraka. Dengan adanya jamaah bisa mewujudkan adil dan sholat, maka alhamdulillah sekarang kita bisa sama-sama merasakan hukumnya. Dulu jamaah hanya sedikit bisa dihitung dengan jari. Sekarang di mana-mana sudah terjadi. Jamaah berpegang dengan tetap yang ikut pengajian di dalam jamaah dari berbagai lapisan masyarakat dengan terwujudnya anugerah program dan kegiatan jamaah kita lancar. Oke, 15 lancar, sambung jamaah lancar, pembiayaan lancar. Dengan berikutnya haji dan sholat sarana dan prasarana untuk kegiatan mengumpulkan jamaah semakin lengkap, untuk kegiatan mengumpulkan jamaah semakin lengkap, berkat banyak dan baik-baik, aset-aset jumlah jamaah semakin banyak dengan perlindungan haji dan sholat. Banyak daerah-daerah yang bisa meningkat sekolah, boarding school, PTN, PTN untuk mencetak generasi dan profesional terus di balik waliwat dan sarjana yang baik. Dengan terwujudnya adil dan sholat, jamaah semakin rukun dan kompak. Ini hasil yang kelihatan di dunia. Adapun di akhirat, dengan bisa mencari adil dan doa menurut dari Al-Quran hadis, maka itu wajib masuk surga selama. Maka dari itu jamaah supaya terus meningkatkan di dalam mencapai kewajiban adil dan doa sehingga sama-sama masuk surga baik-baik. Dan jamaah tetap lestari sambil berbagi turun ke jamaah. Nasihat ini supaya diterima dengan hati kita dan dicari sama Allah. Semoga Allah memberkati kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal soleh tambah semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga panjenengan semua diberikan kelancaran serta keberkahan. Tidak lupa hatinya dikatakan Allah, innallaha la yuqabbalu illa ma kana lahu khaliqan wa batul yadihi wa syukur. Tetap disemangatkan hatinya, tetap fokus, tetap memperhatikan. Bagi jamaah yang dari rumah sudah menyiapkan uangnya untuk sedekah, untuk infak, bisa dikeluarkan. Semoga Allah memberikan ganti yang banyak, yang terang, yang lancar, yang barokah.
Sampun ngantuk dereng. Dereng. Jadi jadi nasinya tadi dikeluarkan, bisa dikeluarkan. Dua, nomor dua diperhatikan ya. Nasihat bab meningkatkan kewajiban ibadah kepada Allah. Nasihat bab meningkatkan kewajiban ibadah kepada Allah dalam tahun 2026 dan seterusnya. Nasihat sekian kepada jamaah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah bahwa sampai saat ini kita masih ditetapkan dalam hidayah Allah. Melengkapi Quran hadis jamaah dengan cara 5 bab, dengan cara 5 bab dan berbudi luhur budi karena Allah. Kita juga bersyukur bahwa Allah memberi kepada kita umur yang panjang sehingga kita masih bisa menjumpai tahun 2026. Dengan adanya umur yang panjang, kesehatan, kesempatan dan kelegaran yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, supaya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menambah amal ibadah kita, memperbanyak pahala dan meningkatkan derajat yang tinggi di surga, agar kita tidak menjadi orang yang menyesal dan rugi di akhirat nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmatani maghfurun bihi makatsirun minan asihatu wal farau. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia dilalaikan atau dirugikan. Dalam dua nikmat tersebut yaitu kesehatan dan waktu luang. Kita diberikan waktu luang dan kesehatan, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kesehatan, orang berjamaah, kesehatan itu nikmat yang dirindukan bagi mereka yang sedang sakit. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah, maka pada tahun 2026 ini, jamaah supaya lebih menertibkan dan meningkatkan amal ibadahnya dalam menetapi peraturan-peraturan Allah, Rasul dan peraturan-peraturan dalam jamaah, serta menjaga diri dari keharaman-keharaman, perbuatan maksiat dan dosa. Jamaah supaya meningkatkan zikirnya dan takarubnya kepada Allah, karena semakin bertambahnya umur, semakin dekat saatnya kembali dan menghadap kepada Allah. Kita tahu umur kita sudah berapa, tetapi kita tidak tahu umur kita tinggal berapa. Bisa jadi kita keluar dari masjid, Allah mencabut umur kita juga tidak tahu. Perhatikan dari di bawah ini, Fakuruni atukum waskuruni wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku Allah, maka aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian kufur kepadaku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu subhanahu ya ibn Adam tafaru li ibadati ambar mudaratan minan wa kita faqara wa illam taf'al malaku sadaraka sulan wa lam atuka faqara. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu berfirman, wahai anak Adam, wahai anak Adam, luangkanlah waktu atau memerlukan untuk ibadah kepadaku Allah, maka aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan, dan aku akan menutup kefakiranmu. Dan jika kamu tidak melakukannya, maka aku akan memenuhi hatimu dengan kesibukan atau kerepotan, dan aku tidak akan menutup kefakiranmu. Ibadah itu
bukan menunggu waktu lama. Di dalam usaha takarrub kepada Allah, para jamaah supaya menertibkan amal ibadah wajibnya, seperti sholat wajib secara berjamaah, zakat terutama zakat mal bagi jamaah yang mempunyai harta yang telah mencapai nisab, puasa Ramadan, umroh dan haji bagi yang mampu, dan juga memperbanyak ibadah-ibadah sunnah untuk mendapatkan cinta dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu 'alaihi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Hambaku tidak mendekat kepadaku Allah dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang aku wajibkan kepadanya, dan tidak mungkinnya hambaku mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunat sehingga aku mencintainya. Ketika kita memerlukan ibadah, melaksanakan ibadah, maka Allah akan mendekat kepada kita serta cinta kepada diri kita. Di samping menentukan ibadah sunnahnya, di samping menentukan ibadah wajibnya, para jamaah juga supaya memperbanyak ibadah sunnah seperti sholat nawafil, sholat lail, sholat duha, puasa sunnah, membaca Al-Quran, memperbanyak infak, sedekah dan lain-lain. Di dalam meningkatkan amal ibadah, para jamaah supaya berusaha mempunyai amalan andalan yang hasilnya bisa diandalkan untuk mendapatkan pertolongan Allah dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, serta mendapatkan derajat yang tinggi di surga, bisa menjadi ahli sunnah, bisa menjadi ahli sholat sunnah, atau ahli puasa sunnah, atau ahli sedekah, atau ahli membaca Al-Quran, atau ahli menghafal Al-Quran, atau ahli menghafal dalil-dalil hukum, atau ahli zikir, atau ahli mencari ilmu, dan lain-lain. Loh mas, saya punya amalan andalan mas. Kenapa mas? Puasa wajib bulan Ramadan, bukan amalan andalan tapi kewajiban. Sebagaimana sahabat Bilal bin Rabah, ahli mengerjakan sholat sunnah sesudah wudu, waktu siang maupun malam. Sehingga Rasulullah SAW merasa heran sebab pernah mendengar suara sahabat Bilal bin Rabah di surga, padahal dia masih hidup di dunia. Atau sebagaimana cerita 3 orang pemuda yang terperangkap di dalam gua karena masing-masing mempunyai amal andalan, yaitu berbakti kepada orang tua, menjauhi perbuatan maksiat, menjaga amanah, yang mana amalan andalan tersebut bisa dilaporkan kepada Allah sambil berdoa. Akhirnya Allah memberikan pertolongan yang tidak terduga, yaitu batu besar yang telah menutupi mulut gua sedikit demi sedikit bisa bergeser dan mulut gua menjadi terbuka sehingga mereka bertiga bisa keluar dari gua tersebut. Ini amalan bagaimana seperti apa. Dengan meningkatkan amalan ibadah, jamaah akan menjadi orang yang ahli ibadah, yang akan memperoleh janji Allah, yaitu diampuni dosa-dosanya dan diberi pahala yang besar, yaitu surga. Sebagaimana firman Allah, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wal shadiqina wal shadiqat wal sabirina wal sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat
والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya orang laki-laki dan perempuan yang Islam, orang laki-laki dan perempuan yang iman, orang laki-laki dan perempuan yang patuh, orang laki-laki dan perempuan yang jujur, orang laki-laki dan perempuan yang sabar, orang laki-laki dan perempuan yang khusyuk, orang laki-laki dan perempuan yang sedekah, orang laki-laki dan perempuan yang berpuasa, orang laki-laki dan perempuan yang menjaga farjinya, orang laki-laki dan perempuan yang banyak zikirnya kepada Allah, maka Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar, yaitu surga. Jamaah juga supaya selalu meningkatkan syukurnya kepada Allah, bahwa hidup sekali dan sementara di dunia ini diberi daya oleh Allah berupa Quran hadis jamaah, dan terus-menerus mendapatkan pertolongan dari Allah. Jamaah semakin lama semakin berkembang dan semakin diterima oleh masyarakat. Walaupun jamaah sudah berkembang dengan pesat, di mana-mana ada jamaah, tetapi kalau dibandingkan dengan orang yang belum jamaah, masih jauh lebih banyak yang belum jamaah. Nah, kemarin itu disampaikan, ya, sekarang daerah-daerah yang ada di jamaah itu jumlahnya atau totalnya 343. Ini merupakan lapangan amal soleh dan kesempatan bagi para jamaah. Ini merupakan lapangan amal soleh dan kesempatan bagi para jamaah untuk amal ma'ruf, mencari pengincar, menjelaskan kebaikan dan kebenaran Quran hadis jamaah kepada ahli familinya, kerabat-kerabatnya, tetangga-tetangganya, dan teman-temannya. Ingatlah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Wa taqum minkum ummatin yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian umat yang menjaga pada kebaikan, memerintahkan kebaikan dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jamaah supaya paham bahwa kalau tidak mau amal ma'ruf nahi munkar akan menanggung risiko yang berat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas innallaha azza wa jalla yaqulu lakum muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'uni fala ujibakum wa tas'aluni fala ujikum wa tastaghfiruni fala ansuakum. Wahai manusia, sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Agung berfirman kepada kalian, perintahlah kalian pada kebaikan dan mencegahlah kalian dari kemungkaran sebelum kalian berdoa kepadaku Allah. Lalu aku tidak mengabulkan doa kalian dan kalian lalu aku tidak mengabulkan doa kalian dan kalian minta kepadaku. Lalu aku tidak memberi pada kalian dan kalian minta pertolongan kepadaku. Lalu aku tidak memberi pertolongan kepada kalian. Jadi intinya
Ketika kita ingin doa kita cepat terkabul, yang kita harus meminta pada kebaikan dan bisa mencegah pada kemungkaran. Itu caranya biar doanya cepat terkabul. Maka satu-satunya jamaah supaya meningkatkan dirinya di dalam memperjuangkan dan mengembangkan Quran hadis jamaah. Segala usaha dan kemampuan jamaah supaya digunakan dan diniati untuk membela agama Allah, memperjuangkan dan mengembangkan Quran hadis jamaah ila yaumil qiyamah. Sebagai contoh, orang jamaah yang bekerja sebagai karyawan di suatu perusahaan supaya berbudi luhur diniati untuk memperjuangkan dan mengembangkan Quran hadis jamaah dengan amal ma'ruf kepada teman-teman kerjanya, mencari pengingkar sehingga di perusahaannya ada lebih banyak orang jamaah. Orang jamaah yang menjadi pegawai juga supaya berbudi luhur diniati untuk memperjuangkan dan mengembangkan Quran hadis jamaah, bisa amal ma'ruf kepada teman-temannya, bawahannya dan atasannya, sehingga lebih banyak pejabat jamaah. Anak-anak jamaah yang masih sekolah atau kuliah supaya berbudi luhur diniati untuk memperjuangkan dan mengembangkan Quran hadis jamaah, bisa amal ma'ruf kepada teman-temannya, guru-gurunya dan dosen-dosennya, sehingga lebih banyak orang-orang di lingkungannya yang menjadi jamaah. Demikian juga para jamaah yang menjadi pengusaha, pedagang, petani, dosen, guru dan lain-lain, supaya profesinya itu diniati untuk memperjuangkan dan mengembangkan Quran hadis jamaah dengan berbudi luhur, bisa amal ma'ruf kepada teman-teman seprofesinya, agar Quran hadis jamaah tambah berkembang dan tambah banyak orang yang menjadi jamaah. Agar Quran hadis jamaah tambah berkembang dan tambah banyak orang yang menjadi jamaah. Dengan semakin banyaknya jamaah berarti semakin banyak pula orang-orang yang baik. Berarti ciri khasnya orang jamaah itu menjadi orang yang baik, orang-orang yang bisa berbudi luhur, orang-orang yang bisa mempraktekkan 29 karakter luhur jamaah, orang-orang yang bisa melaksanakan kewajiban yang beribadah kepada Allah dengan benar sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah SAW, yang akhirnya bisa bersama-sama masuk surga selamat dari para jamaah utamanya 5 unsur pembina penerus dan penggerak pembina penerus PPG supaya lebih meningkatkan pembinaannya terhadap putra-putri jamaah dan benar-benar bisa mewujudkan dan menerapkan 29 karakter luhur jamaah. Juga para penerus dalam hidup dan kehidupannya atau urusan keduniaannya supaya berusaha semakin meningkat baik kemandirian maupun prestasinya. Mungkin ketika sekolah yang diusahakan mendapat prestasi. Cuma saya ingin jumlah kursusnya 7. Sehingga jamaah di tahun 2026 ini dan seterusnya menjadi lebih baik dan barokah. Ingatlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Isbiru fa'inna ulama alaikum zaman ilahati wa'dau karrumihu hatta talqau rabbahu." Sabarlah kalian, sesungguhnya tidak datang zaman pada kalian kecuali setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya, sehingga kalian bertemu pada Tuhan kalian. Walaupun keadaan manusia pada umumnya semakin lama semakin rusak atau jelek,
Jamaah harus berusaha tambah lama, tambah baik, tambah mantap, tambah yakin, tambah berkembang, tambah berkembang, tambah lancar, tambah barokah, tambah rukun, tambah kompak, dan akhirnya mendapatkan pertolongan dan keberkahan yang nyata. Nasihat singkat ini supaya diterima dengan hati ridho dan ditaati karena Allah. Semoga Allah beri manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Allah melanjutkan dari yang kami dan orangnya Ribut sudah malam. Tidak nasihat dan petunjuk pramukan pada jamaah dan mekanisme dalam jamaah, yaitu pramukan pada jamaah dan mekanisme dalam jamaah, yaitu institusi. Nasihat Hijriyah kepada jamaah, jamaah dinasihati supaya merasa bangga dan bersyukur karena telah dipilih oleh Allah, diberi hidayah dan dijadikan orang jamaah. Mas sampai orang jamaah, dulu aku Islam bukan jamaah kan? Ini sampai. Di dalam jamaah terdapat peramutan yang mendetail terhadap kehidupan dan ibadahnya jamaah. Salah satu wujud peramutan terhadap jamaah yaitu adanya ijtihad institusi. Pada bulan-bulan sebelumnya telah disampaikan nasihat bab institusi, tim bacaan dan tim sholat, tim bacaan wajibah, kematian dan tauhid, tim ganggu dan penyelesaian, tim pernikahan dan keluarga bahagia. Selanjutnya pada bulan ini akan disampaikan nasihat dan petunjuk lanjutan dari tim 7 beserta tugas dan amal solehnya, yaitu tim duafa nomor 6. Tim duafa didapur berdasarkan musyawarah daerah, desa dan kelompok sesuai dengan tingkatannya. Jamaah yang diberi dakwah sebagai tim duafa adalah jamaah yang memiliki kepedulian yang tinggi serta mampu mencari-carikan pekerjaan menahi kepada jamaah duafa. Tim duafa supaya dibentuk di tingkat daerah, desa dan kelompok. Adapun dari kerjasama lainnya sebagai berikut: menasihati jamaah yang mengalami cobaan duafa supaya bisa sabar, khususnya bila tetap jamaah dan tetap inabah karena Allah. Bekerjasama dengan ilmunya untuk bisa membantu para jamaah duafa, baik membantu memberikan modal usaha, atau membantu untuk keperluan sehari-hari. Mungkin ada standarnya di situ keadaannya duafa dan bisa dibantu. Ya, sebelumnya makasih ya. Jadi kita orang jamaah jangan sampai hanya punya satu kefahaman. Maksudnya bagaimana? Saya hanya mau sedekah dalam hal sembahana dan sebagainya. Tetapi ada tetangga dan sebagainya atau kurang mampu tidak mau membantu, jangan sampai. Karena itu juga kewajiban kita. Bekerja sama dengan ilmunya untuk bisa membantu para jamaah duafa, baik membantu memberikan modal usaha atau membantu untuk keperluan sehari-hari, membantu mencarikan pekerjaan bagi jamaah duafa yang tidak mempunyai pekerjaan atau kehilangan pekerjaan, sehingga bisa mempunyai penghasilan untuk mencukupi keperluannya sehari-hari dan pelanggaran ibadahnya. Menasihati jamaah untuk meningkatkan rasa solidaritas sesama jamaah, yaitu dengan cara membantu jamaah yang mengalami musibah atau jamaah yang duafa. Mendata jamaah duafa yang memenuhi kriterianya mendapatkan bantuan dari pusat dan melaporkan ke pusat melalui keimaman daerah untuk mendapatkan bantuan serta membuat laporan penerimaannya.
7. Tim pembangunan dan tim penghimpun benda stabilitas. Tugas tim pembangunan dicakup berdasarkan musyawarah daerah, desa dan kelompok sesuai dengan tingkatannya. Adapun jamaah yang diberi dakwah sebagai tim pembangunan adalah jamaah yang memiliki ilmu dan pengalaman dalam hal bangunan. Tim pembangunan yang wajib ada di tingkat daerah. Adapun di tingkat desa dan kelompok dibentuk ketika ada proses pembangunan atau inovasi bangunan. Adapun tugas dan amatorinya sebagai berikut: mewujudkan sarana prasarana ibadah seperti masjid, kamar mandi, tempat duduk, aula, tempat pendidikan, rumah rujukan atau kamar tamu dan kamar mubarak yang lainnya. Membuat perencanaan bangunan stabilitas sesuai hasil musyawarah dan ikhtiar dalam jamaah. Berkonsultasi terlebih dahulu dengan tim bangunan pusat sebelum melaksanakan proses pembangunan yang berbiaya besar agar mendapatkan arahan dan petunjuk teknis dalam mewujudkan bangunan yang aman, nyaman serta sesuai kebutuhan. Melaksanakan supervisi yaitu mengurusi dan mengawasi proses pembangunan dan renovasi bangunan stabilitas, baik yang berada di daerah, desa, dan kelompok, agar sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan disepakati dalam musyawarah. Melengkapi dan melaksanakan pengecekan kelengkapan surat tanah stabilitas, sertifikat petokdir surat dari pemerintah desa yang akan didirikan bangunan dan pengurusan IMB-nya, menetapi judul, amanah dan bukti-bukti dalam proses pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan bisa lancar dan jamaah tetap rukun dan kompak, membantu membuatkan permohonan bantuan ke pusat terhadap bangunan daerah, desa dan kelompok yang memerlukan bantuan dengan mengadakan kursus terlebih dahulu serta melengkapi persyaratannya. Tim pembangunan hanya beramal terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perwujudan bangunan baru atau renovasi bangunan yang berskala besar. Adapun terkait perawatan bangunan yang bersifat rutin seperti pengecatan tembok yang mengelupas atau bukan, perbaikan pintu, perbaikan genteng yang bocor, perbaikan plafon, perbaikan lampu yang mati dan lain-lain, supaya dibentuk tim tersendiri di luar tim 7. Kemudian tim penghimpun benda stabilitas. Tim penghimpun benda stabilitas digabung berdasarkan musyawarah daerah. Adapun jamaah yang diberi dakwah sebagai tim penghimpun benda stabilitas adalah jamaah yang dipastikan mempunyai kefahaman jamaah yang kuat, jujur, amanah, dan mampu mengoperasikan komputer atau laptop. Tim penghimpun benda stabilitas jumlahnya minimal 2 orang. Tim penghimpun benda stabilitas yang wajib ada di tingkat daerah. Adapun di tingkat desa dan kelompok menyesuaikan keperluannya. Sifatnya sebagai perwakilan dari tim penghimpun benda stabilitas. Adapun tugas dan amal-amalnya sebagai berikut: melakukan pendataan, menginventarisasi benda-benda stabilitas, aset-aset stabilitas serta surat-surat berharga milik stabilitas, meneliti agar benda-benda stabilitas digunakan sesuai dengan aturannya, sesuai dengan aturan Allah, Rasul, dan ikuti dalam jamaah. Melakukan pendataan ulang benda stabilitas, aset stabilitas, dan surat-surat berharga milik stabilitas secara berkala paling lama 6 bulan sekali. Kemudian dilaporkan kepada keimam.
mengupayakan proses balik nama semua tanah Madura menjadi atas nama Yahya Sang Milik Jangan. Menghimpun dan menyimpan surat-surat berharga milik kabilah tak daerah di tempat yang aman di daerah. Dengan adanya petunjuk tugas dan amal soleh dari tujuh yang telah disampaikan secara menyeluruh dan mendetail, maka daerah-daerah supaya segera menyesuaikan kepengurusan institusi di daerahnya dan membuat perencanaan kegiatan amal soleh sesuai dengan petunjuk dan nasihat yang disampaikan secara bertahap. Adapun petunjuk pembentukan titik atau seksi atau bidang yang diperlukan oleh institusi beserta tugas dan amal solehnya, insya Allah akan disampaikan pada bulan berikutnya. Hasil kejadian ini cuma diterima dengan hati ibadah dan dikerjakan karena Allah, mudah-mudahan ada paling manfaat dan berkah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, sejahtera karena tak terima maaf dan sebelumnya kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Langsung malam ya, sampai kakak. Nomor 4, nasihat bab meningkatkan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan. Nasihat bab Ramadan itu bapak dekati. Siapkan pimpinan Nasihat kepada jemaah supaya bersyukur kepada Allah karena masih diberi umur panjang dan sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Telah sama-sama kita pahami bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, penuh limpatan pahala, penuh berkah dan penuh ampunan dari Allah. Maka satu-satunya jalan supaya berusaha untuk meningkatkan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan dan bisa meraih lima sukses Ramadan, yaitu 1. Sukses puasa Ramadan. Jemaah yang tidak ada itu supaya melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh dengan menjauhi segala hal yang membatalkan puasa dan yang dapat menghilangkan atau mengurangi pahala puasa, dengan harapan mendapat ampunan semua dosa dan mendapatkan lipatan pahala. Jadi ketika berpuasa itu tidak hanya yang dicari, tidak hanya hal yang membatalkan puasa, makan, minum, serta dengan sengaja, tapi juga hal-hal yang dapat menghilangkan pahalanya puasa. Jadi jangan sampai sudah capek-capek puasa ternyata tidak ada pahalanya, karena hal-hal yang menghilangkan pahalanya puasa itu tidak dihindari. Berdasarkan dalil-dalil di bawah ini, Al-Qamar Ramadan ini menambah sahabat Mutiulahu Ma'atakot dan Ma'atakot. Artinya, barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mencari pahala,
maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Kullu amal bani Adam dzamatul al-hasanatu bi asri amsalha ila sab'ina hijrin. Qala Allah subhanahu ila sawm fa innahu li wa ana ajrubi. Artinya, setiap amalan anak Adam dilipat gandakan satu kebaikan, dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali lipat. Allah yang Maha Suci berfirman, kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Di puasa ini beda dengan amalan kebaikan yang lain. Jadi nilainya itu sangat full melebihi kebaikan amalan-amalan yang lainnya. Malam jadak kaum jul wal amal bi. Walaisa lillahi hadatun ini ayat al-Qur'an wa syaraban. Artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk memberi pahala dalam meninggalkannya orang itu pada makanan dan minumannya. Artinya apa? Orang yang berpuasa tapi tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, Allah tidak akan memberi pahala. Walaupun puasanya full 1 bulan, selama puasa tidak pernah gagal, tapi karena tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan kita, Allah tidak akan memberi pahala. Maka seorang yang masih Ramadan ini boleh dilakukan. Allah lalu dapat diambil yang sedang. Artinya, barang siapa yang mokel atau membatalkan puasa sehari dari bulan Ramadan dengan tanpa kekurangan yang Allah berikan padanya, maka puasa 1 tahun tidak mencukupi untuk membayarnya. Satu kali saja dibayar 1 tahun tidak cukup, kecuali ada unsur yang dibenarkan yang Allah berikan, yaitu termasuk anak yang belum balik, yaitu belum mempunyai kewajiban berpuasa. Kemudian orang yang sedang sakit, memang ya benar-benar sakit, kalau untuk puasa tidak kuat, ya, sakitnya karena apa? Kita akan sakit apa? Terus paru, bukan termasuk sakit kalau dipaksa puasa tidak kuat, itu salah satu kekurangan. Kemudian musafir, orang yang bepergian itu ya bisa ada syaratnya, yaitu minimal 90 kilo, bukan musafir pergian di Sidoarjo terus hotel ketemu kantornya itu takut tentang Sidoarjo, musafir Sidoarjo hotel batasnya yaitu minimal 90 kilo. Kemudian wanita yang sedang haid atau nifas, ya. Kemudian orang yang sudah sangat tua yang menguatkan berpuasa tapi tidak kuat, boleh tidak berpuasa dengan cara yaitu membayar fidyah. Kalau saya dipahami ya, setiap tahun dibacakan salah boleh. Kenapa? Nomor 2, sukses sholat tarawih atau sholat lain. Para jamaah supaya memperlukan untuk mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah pada setiap malam bulan Ramadan dengan harapan agar mendapatkan lipatan pahala dan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Berdasarkan dalil-dalil di bawah ini, Al-Ahidai Walah Inna ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Ramadan
Ona bina hatta yang ada salatul lail. Waktu sudah Rasulullah lakukan tangan dia mengenai istilah orang. Maka innar ila ibadah. Qala innar ila ibadah salam al imam hatta yang sorifah balahu dia mulailah. Artinya dari apa? Dia berkata kami berpuasa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Rasulullah sholat lail bersama kami sampai hilang setengah malam. Jadi sholat tarawih itu sampai setengah malam. Bagaimana benar? 12:01. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya engkau menambah sholat pada malam ini. Penambah ini pasti kurang. Lalu kita nambah balik sholat ini. Abu Dhar berkata, lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang laki-laki ketika dia sholat bersama imam hingga selesai, maka dihitung baginya sholat satu malam. Oke, termasuk kalian belajar juga ikut PJ-nya itu bersama imam. Harus hitung sholatnya selesai bersama imam, dihitung sholat selama satu malam itu. Maka disemangatkan lagi. Kalian itu kan ya, sholat itu cobaan itu tunggal, ngantuk, bukannya warak kan? Akhirnya pasaran ngantuk. Insya Allah ya, kakak sudah ini. Komar Ramadan iman pasti sahabat bukiran mengatakan dalam jabu. Artinya, barang siapa berdiri, artinya sholat 5 hari dalam bulan Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Sholat sunat tarawih bisa dikerjakan 2 rakaat salat sebanyak 5 kali dan witir 1 rakaat atau 4 rakaat salat sebanyak 2 kali dan witir 3 rakaat atau praktek lain yang tidak dimasukkan dalam jamaah. Selain itu, para jamaah juga supaya berusaha meningkatkan sholat sunat lainnya. Ini praktek ini oleh masalah atau praktek yang lain. Sebabnya lain pun nah, kalau tidak bisa sholat tarawih di masjid, jamaah itu tetap dihati agar sholat tarawih di rumahnya masing-masing. Biasanya ya kedapur jaga waktu tarawih kan belum jaga. Ketika sudah selesai ya, monggo bisa sholat tarawih di rumahnya masing-masing. Atau pas sebelum sahur bisa bangun sholat tarawih, bisa kan tetap bisa sholat tarawih 1 bulan. Jika kita membaca Al-Quran minimal 1 kali, sama yang bisa membaca Al-Quran diusahakan mengatakan Al-Quran. Membaca Al-Quran diusahakan mengatakan Al-Quran. Adapun para jamaah yang belum belajar dalam membaca Al-Quran supaya meningkatkan belajar membaca Al-Quran sampai lancar. Dan jamaah yang bisa mengadakan tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran secara bergantian di masjid-masjid jamaah, musola jamaah, atau tempat-tempat pengajian jamaah. Berdasarkan dalil di bawah ini. Majelis Qawmi baik ini buyutillah ta'ala yaktuna kitab Allah wa yatadawu
tunahu bainahum illa nazalat alaihi sakinah wa ghasyat hum rahmah wa haffat subul malaika wa zakarahumullah fiman indah. Artinya suatu kaum tidak berkumpul di dalam sebuah masjid dari masjid-masjid Allah yang maha tinggi. Mereka membaca Al-Quran dan saling menderes di antara mereka kecuali kesenangan turun atas mereka. Rahmat menyelimuti mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut atau menyanjung mereka di kalangan orang maksudnya para malaikat di sisi Allah. Jadi bisa syukur Allah di kalangan para malaikat. Kalau dengan jalan setiap tahun sampai kata ada pun bagi jamaah-jamaah yang belum bisa membaca Al-Quran atau sedang haid atau nifas, diusahakan tetap bisa mengikuti tadarus Al-Quran dengan cara menyimak dan memperbanyak zikir atau membaca kalimat-kalimat taubat serta memperbanyak doa. 4. Sukses mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Jangan supaya mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar dengan melaksanakan iktikaf di masjid pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Memperbanyak infak dan sedekah, memperbanyak zikir, doa Lailatul Qadar dan lain-lain. Doanya bisa dibaca di mana-mana kalau doanya itu. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibul afwa fa'fu anni. Itu bisa dibaca di luar masjid. Tapi kalau iktikaf itu pelaksanaannya harus di dalam masjid. Tidak boleh iktikaf 1 jam tinggal keluar kopi seperti itu. Tapi harus berada di dalam masjid. Sebagaimana dalil-dalil di bawah ini, Lailatul Qadar itu al-Islam, artinya amalan pada Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan beribadah. Taharrau Lailatul Qadar fil asfil awal-akhir in Ramadan. Artinya mempersungguhlah kalian mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Maka menilai Lailatul Qadar itu dimana kita berpikir rumah bersama ini. Artinya barang siapa berdiri maksudnya ibadah pada Lailatul Qadar karena iman dan mencari pahala, maka diampuni baginya dosa yang terdahulu. Jadi Lailatul Qadar itu hanya ada 1 malam. Jadi di antara 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. 5. Tentang zakat fitrah. Jemaah-jemaah baik yang sudah balik maupun yang belum balik, bahkan yang baru lagi, supaya menunaikan zakat fitrah setiap bulan Ramadan berdasarkan dalil-dalil di bawah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitrah to'an insafir al-to'an insafir al-abadi wal-qurri wal-zakari wal-isa wal-sogir wal-kabir minal muslimin wa amarubnya dan qabla musliman ila sholah. Artinya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 1 tok dari kurma atau 1 tok dari kafir untuk berwajib kepada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang tua dari orang-orang Islam.
dan Nabi memerintahkan agar zakat tersebut diserahkan sebelum manusia keluar melaksanakan sholat id. Dan kalau perjalanan itu setelah sholat id, maka bukan dianggap zakat fitrah, zakatnya tidak dijaga. Ada zakat fitrah yang harus ditunaikan berupa bahan makanan pokok, bisa beras, daging, atau makanan pokok lain sesuai keadaan tempatnya masing-masing sebanyak 1 tok volume, bukan berdasarkan berat atau kilo. Jadi tempatnya 1 tok, bukan timbangan ya. Jadi takaran, menggunakan takaran 1 tok. Adapun kalau stoknya itu kiloan, nanti keberhasilan itu bisa dikembalikan atau digunakan untuk sabilillah untuk keperluan di luhur yang diberikan pada tetangga-tetangga yang belum jamaah. Bagi jamaah yang titip zakat, fitrah berupa uang supaya menyesuaikan harga makanan pokok setempat dan para amil supaya mewujudkan bahan makanan pokok setempat. Dan tiap titik uang itu nantinya diberikan bahan makanan pokok beras. Bukan berarti zakat fitrah itu berupa uang. Jadi titik uang, nanti ambilnya yang memberikan uang diberikan bahan makanan pokok, bisa beras, daging, dan sebagainya tempatnya masing-masing. Dan semua jamaah jangan sampai ada yang kelewatan tidak zakat fitrah. Begitu pula para amil supaya betul-betul teliti, mengontrol, sehingga semua jamaah bisa menunaikan zakat fitrah. Agar kejadian supaya diterima dengan hati ridho dan simpati karena Allah. Moga-moga Allah paling manfaat dan berkah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ampun. Adalah ini SD1 bab pengajian asrama Al-Quran bulan Ramadan. Diberitahukan pada para jamaah bahwa di Pondok Wali Barokah di dalam bulan Ramadan tahun ini, insya Allah akan diadakan asrama kemampuan Al-Quran bacaan, makan dan keterangan dengan dibagi 2 kelas, yaitu kelas lambatan 18 sampai 30 dan kelas cepatan 1 sampai 17. Dengan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Maksudnya kelas itu kan kelas 2, kelas Indonesia ya, itu waktu. Demikian juga pondok-pondok yang lain, baik pondok reguler, PTN, PPTN maupun berdiskusi supaya mengadakan kegiatan pengajian asrama Al-Quran. Adapun para jamaah yang tidak bisa mengikuti pengajian asrama Al-Quran di pondok-pondok daerahnya masing-masing, dianjurkan mengikuti pengajian asrama Al-Quran secara online dari Pondok Wali Barokah Kediri, melanjutkan asrama Al-Quran bulan Ramadan tahun lalu. Khusus untuk generasi penerus tingkat SLTP, SLTA dan mahasiswi dianjurkan mengikutinya. Bagi terutama dan pengurus PTG supaya memfasilitasi atau memotivasi, melaksanakan dan mengawasi kegiatan tersebut. Pengajian asrama Al-Quran online ini bisa diakses melalui website asrama dan Wali Barokah .org. Insya Allah dimulai tanggal 1 Ramadan 1440 Hijriah yang diperkirakan bertepatan pada tanggal 19 Februari 2026. Ada
waktunya setiap hari jam 13.30 WIB sampai 15.30 WIB dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Agar kejadian supaya diterima dengan hati dan dikerjakan karena Allah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan berkah. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Kedua, bab pendaftaran calon penerus ulama Pakubumi DUPB dalam rangka melaksanakan pembinaan Quran hadis jamaah wilayah Indonesia, maka keimaman berpihak mengadakan pembinaan penerus ulama Pakubumi. Untuk itu, keimaman daerah dan pondok supaya segera mempersiapkan para mubalik yang mempunyai kemampuan untuk didaftarkan mengikuti pembinaan penerus ulama Pakubumi. Adapun kriteria calon peserta pembinaan penerus ulama Pakubumi sebagai berikut: 1. Laki-laki yang berumur antara 17 sampai 20 tahun dan sanggup tidak menikah selama pembinaan 17 sampai 20 tahun. Umur berapa amat? Tapi sampai 2 memiliki paham jamaah yang kuat, memiliki paham jamaah yang kuat. Semangat dalam ibadahnya itu semangat. Tidak semangat kuliah, mawean, kopiah, kopi sampai berubah. Insya Allah ya, semangat itu benar. Tiga, mempunyai 29 karakter luhur jamaah. 4, lancar dan fasih membaca Al-Quran. 5, cerdas, berbakat dan mempunyai jiwa yang tinggi. Mempunyai jiwa yang tinggi. 6, mampu memberikan kemampuan dengan benar dan mudah diterima. 7, mampu memberikan nasihat dengan jelas dan mudah dipahami. 8, tertib, tekun ibadahnya, mutawarid dan jauh dari pelanggaran. 9, sehat jasmani dan rohani. 10, sudah jadi MT dan sudah khatam minimal 1 kitab dari kita. 11, mendapat izin dari orang tua atau wali. 12, tobat dan tanggap menjadi tobat dan sanggup menjadi tenaga stabilitas seterusnya. Monggo barangkali ada dari generasi di kunjungan di desa tengah tahun ini bisa didaftarkan ke daerah, diseleksi pengurus-pengurusnya. Selanjutnya, jika di daerah dan pondok-pondok terdapat mubalik yang memenuhi kriteria di atas serta berminat mengikuti pembinaan, maka keimaman daerah dan pilih sepuh pondok supaya mendaftarkannya melalui SPP dengan mengisi formulir pendaftaran yang tersedia di SPP. Jadi minat ya. Aku lagi berminat, kadang-kadang karena paksaan itu malah bukan jadi. Karena kalau sudah memenuhi syarat, kemudian ditanya, dinasihati, kemudian minat, semangat bisa didapatkan melalui SPP. Moga-moga Allah beri manfaat dan barokah.
Alhamdulillah jazakumullah khairan. Tapi kemudian dari kami ada kurang dan lebihnya dalam menyampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada tambahan lain dari Bapak Kiai. Langsung awal kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma anzil jama'atana Allahumma barik ahmadana Allahumma barik jama'atana Allahumma anzil jama'atana Allahumma qina wa alina wa alina wa jama'atana wa qawid wa alina wa amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al awladana awladan shalihin hafizina lil Qur'an wa sunnah ilaha fi barakah hayatihim fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Kemudian zaman sore sampah-sampahnya bisa dibawa keluar dari masjid dan dimasukkan ke dalam tempat sampah yang telah disediakan. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.